Siang ini saya akan mengutip satu hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah. Hadisnya lebih sahih. Diriwayatkan dari Abu Umamah, sahabat Nabi. Kata Abu Umamah, Nabi pernah berkata, "Inni akhbatun nasa indi mu'minun khafifun hal zu haddin min salat ghamidun fin nas wa rizquhu kaffafa wa sabara alaihi wa ajilat maniyaduh wa qalat turasuh wa qalat bawaqi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku cemburu kepada orang-orang ini." Akhbatun nas itu sebetulnya artinya iri, Pak. Iri, ya. Tapi para ulama menyebutnya untuk lebih lembut gitu ya, ditafsirkannya jadi cemburu. Boleh, kata iri pun boleh. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dia iri dengan orang-orang yang akan sebutkan, saya akan rinci. Padahal beliau itu adalah hamba Allah yang paling mulia, paling takwa, paling soleh, paling baik. Tapi kenapa dia masih iri kepada orang lain, masih cemburu kepada orang lain? Artinya apa? Orang lain yang dicemburuin oleh Rasul itu dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan beliau, perasaan beliau ya. Sekalipun beliau ini kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itulah terdapat teladan contoh yang paling baik. Tapi dia bilang ada orang-orang yang saya cemburuin, saya iri. Siapa dia? Rasul rinci. Yang pertama Rasul bilang mu'minun khafifun hal. Orang yang beriman beneran ya, iman beneran, tapi dia khafifun hal, nggak punya apa-apa. Harta ada tapi tidak banyak. Jabatan dia nggak punya, harta nggak punya, akses sosial nggak punya, ya. Kemudian dia tidak terkenal. Pokoknya orang yang hidup sederhana lah. Tapi dia beriman. Mu'minun khafifun hal. Rasul iri dengan orang-orang seperti ini. Yang kedua Rasul bilang apa? Zu haddim min shalah. Orang tadi itu, orang yang beriman, yang tidak punya apa-apa tadi itu, tapi dia orang rajin sholatnya, ahli sholat. Yang dimaksudkan ahli sholat di sini ahli sholat sunnah, Pak. Kalau sholat wajib kan memang sudah kewajiban, ya. Sebagai orang beriman pasti sholat wajib. Tapi harus sebutkan zu haddim min sholat. Orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah, qabliyah, ya, ba'diyah, rawatib tuh dia senantiasa dikerjakan. Sekalipun itu cuma 2 rakaat. Qabliyah zuhur itu kalau Imam Syafi'i 2 rakaat. Kalau Imam Hanafi dia harus 4 rakaat, Pak. Kalau Imam Hanafi qabliyah zuhur itu 4 rakaat, ya. Ba'diyah 4 rakaat juga. Tapi Imam Syafi'i cukup 2 rakaat aja dah, ya. Qabliyah 2, ba'diyah 2. Cukup, selesai. Tapi itu rajin dikerjakan, ya. Kemudian ba'diyah maghrib tuh dia kerjakan, ba'diyah isya dia kerjakan, qabliyah subuh dia kerjakan, bahkan tengah malam qiyamul lail dilaksanakan minimal 2 rakaat. Kerjakan, Pak. Tambah witir 1 lah, ya, nggak apa-apa. Antara jam 12 malam sampai jam 4.30 Bapak kerjaan. Qiyamul lail tuh 2 rakaat tambah witir 1 cukup. Qabliyah subuh tambah 2. Itu, Pak, ganjarannya besar. Kalau sempat duha 2 rakaat, gak usah banyak-banyak, Pak. 2 rakaat aja cukup. Bapak itu jadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasul sebut zu haddim min shalah. Dia senantiasa senang dengan melaksanakan sholat sunnah itu. Rangkaian sholat sunnah itu dia kerjakan. Tentu setelah wajib
dia laksanakan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ghamidun finnas, dia tuh dipandang sebelah mata oleh masyarakat, Pak. Ghamas nih, Pak, lirikan mata. Tuh ghamas dia memicingkan mata. Karena ada orang kalau anggap orang rendah itu dia pincikan matanya. Siapa sih dia gitu ya? Memandang remeh dengan sebelah mata. Itu bahasa Arabnya ghamas. Ghamidun finnas, dia ini di kalangan manusia, di kalangan masyarakat diremehkan, enggak dianggap, la yu'balahu, ya. Adanya dia tidak dianggap, enggak adanya dia juga tidak dianggap. Apa tuh wujudu kadami kalau bahasa Arabnya, keberadaannya itu dianggap tidak ada. Orang nih, Pak, ini orang yang dicemburin oleh Rasulullah SAW. Dia bukan masyarakat VVIP, very important person, bukan. Masyarakat biasa yang orang gak anggap lah, siapa sih dia, nggak kenal tuh, ya. Nah ini orang yang diselingi oleh Nabi, Pak. Ya. La yu'balau, tidak diperhitungkan, tidak dianggap suaranya, ya. Keberadaan itu dianggap, diremehkan orang, Pak. Kemudian Rasul bilang warizku kafafa, rezekinya pas-pasan aja lah, ya. Dia nggak kelaparan, ya, nggak minta-minta juga, ya, nggak ngemis sana sini, nggak, cukupan aja gitu ya. Makannya sekadarnya saja, tidak berlebihan, ya. Rumahnya sederhana gitu. Wasobaru alaihi, dan dia orang yang senantiasa bersabar dengan keadaan itu, Pak. Dia tidak menuntut banyak, dia tidak cawe-cawe, dia tidak mengadakan tangan kepada orang lain tuh, Pak. Minta saran, minta sidak, ya dia enggak. Jadi dia sabar dengan keadaan itu, Pak. Allah takdirkan keadaan seperti itu, ya sudah, dia terima dengan baik. Kemudian Rasul bilang wajilat maniyatu, dan usianya itu ya standar aja, Pak. Ya. Tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Usianya tuh ya segitu aja. Standar 60, 70. Kemudian waqalat Rasul, ketika dia meninggal, Pak, tidak banyak warisan, dia tuh tidak punya warisan yang akan diberikan kepada anak itu, Pak. Gak punya warisan, sawah, kebunnya, mobil, rumah, gak ada. Ya sekedarnya aja gitu ya. Waqalat Rasul, tidak ada warisannya. Kemudian waqalat bawaki, dan ketika dia meninggal tidak ada yang menangisi, tidak ada yang merasa kehilangan, ya. Selesai dikubur udah, orang lupa aja tuh, nggak ada ingat, Pak. Udah. Lah ini nih, Pak, orang-orang seperti ini mungkin di mata kita ya, siapa sih dia, nggak ada artinya apa-apa gitu ya, nggak bernilai. Tapi di mata Rasulullah SAW ini justru orang-orang yang dicemburuin, orang-orang yang diiriin oleh Rasulullah SAW. Siapa dia? Mukminun khafifun hal, orang beriman yang tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya status sosial, tidak punya akses. Ya. Zuhadzim min sholat, tapi dia orang yang sangat rajin sholat sunnah. Ya. Kemudian ghamidun finnas, dia juga orang yang tidak dilirik atau di sebelah mata oleh masyarakat. Bukan masyarakat very important person, bukan orang istimewa di masyarakat, nggak dikenal. Kemudian yang keempat, warizku kafafa, rezekinya pas-pasan aja dah, ada, tidak perlu dia mengemis, tangan angkat, tangan sana, tangan sini, tolong sini, dia. Udah dia, apa yang Allah berikan kepada dia terima. Wasobar alaihi, dan senantiasa bersabar dengan keadaan seperti itu tuh ya. Kemudian wa'ajilat maniyatu, dan umurnya ya standar aja, kayak kebanyakan orang usianya. Waqalat Rasul, sedikit warisannya, nggak ada yang bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Waqalat bawaki, dan tidak ada yang menangisi kepergiannya, nggak dikenang, nggak disebut di mana-mana, sudah selesai dikubur, selesai. Orang-orang ini orang-orang istimewa, Pak. Jadi kalau kita ingin dicemburui oleh Rasulullah, ingin diiri oleh Rasulullah SAW, jadilah pribadi yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua ya, dari 6 atau 8 ciri-ciri tadi ya, kita separuhnya lah misalnya ya, sudah bisa mengikuti itu, alhamdulillah. Beriman misalnya, rajin sholat itu, sabar ya, itu semua adalah
teladan yang kita bisa petik dari pribadi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudian memahaminya dan mengamalkannya. Itu saja. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.